Kawasan objek wisata di Cipanas, Cianjur ini memang sering dijadikan tempat untuk kawin kontrak antara wisatawan Timur Tengah dengan warga sekitar. Biasanya mereka melakukan kawin kontrak selama beberapa bulan saja sesuai dengan mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Peraturan Bupati tentang larangan kawin kontrak di kawasan Cianjur disambut positif oleh warga. Apakah hal mut'ah itu saat dalam keadaan emergensi darurat pada ketika itu, tawanan-tawanan perang yang mereka jauh daripada pasangan-pasangan mereka, mungkin suaminya sudah meninggal semua, sementara perempuan-perempuan itu ada dalam peperangan dan menjadi hamba sahaya pada waktu itu, menjadi tawanan perang, dihalalkan, tapi bukan dengan halal main seperti itu saja. Nah, makanya ada akad di situ, kemudian ada bayaran dan menjaga kehormatan serta nafkah orang perempuan itu sendiri yang terbiar. Jadi saya katakan mut'ah pernah dihalalkan, tetapi itu hadatsun tari', yakni perkara yang muncul dalam keadaan darurat emergensi pada saat itu. Walihada kata Imam Syafi'i mengatakan, la a'lam fil Islam syai'an uhilla thumma hurrima thumma uhilla thumma hurrima ghairu al-mut'ah. Saya tidak melihat di dalam agama Islam hukum yang berubah-ubah. Awalnya dihalalkan, lalu diharamkan, lalu dihalalkan, lalu diharamkan, melebihi daripada hukum masalah mut'ah yang berkali-kali dihalalkan, kemudian dihalalkan balik, kemudian diharamkan. Ada beberapa perkara yang pernah diharamkan lalu dihalalkan sekali saja, seperti ziaratul kubur. Nabi pernah larang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Dahulu saya larang kamu ziarah kubur, sekarang kamu pergi ziarah. Yakni dilarang sekali, dihalalkan terus, sehingga hari ini kecuali muncul zaman kita sekarang larang pun juga orang ziarah kubur. Rasulullah pernah mengharamkan, diharamkan pula, sementara mereka bukan Nabi. Betul tidak? Idan masalah mut'ah dihalalkan, kemudian diharamkan, dihalalkan balik, kemudian diharamkan. Ketika diharamkan yang terakhir ini menjadi kesepakatan keseluruhan para sahabat Nabi yang menunjukkan ijma' as-sahabah. Berihada Sayyidina Umar bin Khattab, siapa orang yang melakukan mut'ah, aku rejam dia. Kata Sayyidina Umar berbicara saat beliau menjadi Amirul Mukminin. Ketika bercakap untuk merajam kepada orang yang berbuat mut'ah, yakni akad yang ada masa dan bayaran itu, akan direjam oleh Sayyidina Umar bin Khattab kalau dia seorang yang sudah berkahwin. Kalau tidak, maka dihukum zina, akan disebat. Waktu Sayyidina Umar bercakap demikian, siapa yang hidup di zaman Sayyidina Umar waktu itu? Utsman bin Affan ada, Ali bin Abi Thalib ada, as-sahabah yang lain ada. So mereka keep silent itu, diam, bukankah diamnya para sahabat ikrar kepada apa yang menjadi keputusan kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Itu hukum Allah, hukum Rasulullah. Orang yang kalau Sayyidina Umar yang mendatangkan perkara yang baru, pertama yang akan berdiri melawan kepada Sayyidina Umar as-sahabah. Khususnya yang Abu Bashirin bil Jannah yang mendapat berita gembira masuk surga. Ali bin Abi Thalib akan berdiri. Utsman bin Affan akan menghalang kepada Sayyidina Umar. Tapi mereka semua mengikrarkan kebenaran tindakan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau begitu, ini adalah merupakan keputusan ijma' para as-sahabah yang menyepakati bahwasanya terakhir hukum yang diputuskan oleh Nabi SAW berkenaan dengan mut'ah adalah diharamkan oleh baginda Rasulullah. Ini tidak boleh dikatakan walaupun dalam keadaan perang sekarang akan dihalalkan juga seperti mana zaman Rasulullah yang diharamkan oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Mereka golongan yang mengatakan mut'ah itu halal berdalilkan dengan pegangan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, dan memang ada satu pandangan yang dinisbahkan kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas.